Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi mengenai sistem peredaran darah. Adapun submateri yang dibahas yaitu mengenai darah. Langsung saja, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai darah, dan yang kedua kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi darah. Nah, adapun nanti komponen-komponen dari darah yaitu ada plasma darah, lalu ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit ataupun sel darah putih, dan ada pun trombosit atau keping darah. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai darah. Nah, pasti kalian sudah tahu ya apa itu darah. Nah, darah ini merupakan jaringan ikat yang berwujud cair di mana tersusun atas dua komponen, yaitu komponen plasma dan elemen seluler. Nah, darah ini memiliki fungsi, yaitu diantaranya untuk mengangkut nutrisi, mengangkut oksigen, hormon, dan senyawa lain ke seluruh sel-sel tubuh. Serta darah juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus selama kehidupan manusia. Nah, untuk melakukan fungsi tersebut, darah melibatkan berbagai organ dalam tubuh. Nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai struktur dan fungsi darah. Nah, ketika kalian melihat darah, pasti kalian mengira darah hanya sebuah cairan pekat berwarna merah. Akan tetapi, sebenarnya darah ini tersusun dari beberapa komponen. Nah, jika kalian lihat pada gambar, di situ ada pun komponen yang menyusun darah, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, lalu ada trombosit ataupun keping darah, dan plasma darah atau cairannya. Nah, darah ini tersusun atas 55% dari plasma darah dan 45% dari sel-sel darah. Nah, secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah ini tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama, kita akan membahas komponen-komponen darah, yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat larut. Nah, plasma darah itu tersusun dari 91,5% air ataupun H2O dan tersusun dari 8,5% zat-zat terlarut. Adapun zat-zat terlarut tadi tersusun dari protein dan zat-zat lain. Nah, protein-protein yang terlarut di dalam plasma antara lain ada albumin, fibrinogen, dan globulin. Nah, ketiga protein tadi bisa disebut sebagai protein plasma. Nah, adapun zat-zat lain yang terlarut di dalam plasma darah, yaitu ada sari makanan, ada mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu mengenai eritrosit ataupun sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk bikonkav atau memiliki bentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya yang cekung. Nah,
Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Biasanya, warna merah pada sel darah merah ini disebabkan karena adanya hemoglobin ataupun Hb. Nah, apa sih hemoglobin atau Hb ini? Hemoglobin ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur mineral besi. Nah, adapun unsur yang paling banyak yang terdapat pada darah yaitu ada sel darah merah. Nah, 1 mm kubik darah atau kurang lebih sekitar 1 tetes darah biasanya terdiri dari 4-5 juta sel darah merah. Wah, terhitung banyak juga ya. Nah, ketika di dalam paru-paru, hemoglobin ataupun Hb yang ada dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Nah, nantinya hemoglobin ini akan mengikat oksigen dan membentuk kompleks oksihemoglobin. Adapun persamaan reaksi kimianya yaitu hemoglobin ataupun Hb akan mengikat oksigen ataupun O dan nantinya akan membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Ketika sel darah merah berada di dalam jaringan tubuh, biasanya daya ikat hemoglobin terhadap oksigen ini berkurang, sehingga nantinya oksigen akan terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, jika berada di dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida ini tinggi. Nah, sehingga menyebabkan nantinya karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Adapun persamaan reaksi kimianya yaitu hemoglobin ataupun Hb yang berikatan dengan CO2 ataupun karbon dioksida nantinya akan membentuk HbCO2 ataupun karbaminohemoglobin. Nah, sel-sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin ini selanjutnya akan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan untuk selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, sel darah merah biasanya dibentuk di dalam sumsum tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah ini dibentuk di dalam hati dan limpa. Nah, sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Nah, sel yang telah tua nantinya akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Nah, nantinya di dalam hati hemoglobin ini akan dirombak, kemudian akan dijadikan bilirubin ataupun pigmen empedu. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan leukosit ataupun sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap ataupun berubah-ubah. Nah, bersifat amuboid dan sel darah putih ini mempunyai inti. Nah, jumlah sel darah putih itu tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Nah, setiap 1 mm kubik darah biasanya mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Nah, adapun fungsi utama dari sel darah putih yaitu untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit ataupun sel darah putih, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Nah, sedangkan jika jumlah leukosit melebihi normal ataupun di atas 9.000 sel per 1 mm kubik ini disebut
leukositosis. Nah, berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar ataupun granula di dalam sitoplasma leukosit, leukosit ini dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Nah, leukosit jenis granulosit ini terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, sedangkan jenis agranulosit ini terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, berikut nanti adapun jenis-jenis dari sel darah putih. Nah, di sini adapun jenis-jenis sel darah putih, ada granulosit dan agranulosit. Nah, untuk granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk agranulosit ini terdiri dari limfosit dan monosit. Untuk eosinofil kalian bisa lihat bentuknya. Nah, bentuk selnya. Nah, karakteristik dari eosinofil ini mengandung granula berwarna merah. Kalian bisa melihatnya. Nah, eosinofil ini biasanya berfungsi pada reaksi alergi, terutama pada infeksi cacing. Nah, selanjutnya jenis basofil. Nah, kalian bisa melihat bentuk selnya. Nah, untuk basofil ini biasanya mengandung granula berwarna biru. Nah, basofil memiliki fungsi pada reaksi alergi. Nah, selanjutnya ada neutrofil. Nah, atau disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Nah, neutrofil ini kalian bisa lihat bentuk selnya. Ini berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Nah, selanjutnya kita ke jenis sel darah putih agranulosit. Di sini ada limfosit dan monosit. Nah, untuk limfosit kalian bisa lihat bentuk selnya. Nah, limfosit ini terdiri dari dua jenis, yaitu jenis sel T dan sel B. Nah, keduanya ini memiliki fungsi untuk imunitas dan kekebalan di dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk monosit, kalian bisa lihat bentuk selnya. Nah, monosit ini termasuk ke dalam leukosit yang berukuran paling besar. Nah, monosit memiliki fungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan berfungsi untuk memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan trombosit ataupun keping darah. Trombosit ataupun keping darah. Nah, trombosit ini memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang bentuknya bulat, oval, dan memanjang. Nah, trombosit ini tidak memiliki inti sel dan trombosit ini biasanya bergranula. Nah, jumlah trombosit pada orang dewasa ini sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Nah, adapun umur dari trombosit ataupun keping darah ini terbilang cukup singkat, yaitu sekitar 5-9 hari. Nah, trombosit ataupun keping darah ini sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut trombosit ini dengan sel darah pembeku. Nah, di sini adapun alur dari proses pembekuan darah, kalian bisa melihatnya pada gambar. Nah, ketika kalian terluka, biasanya trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Nah, di dalam trombosit itu terdapat enzim trombokinase. Nah, setelah trombosit pecah, nantinya akan
mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim ini nantinya akan mengubah protombin untuk dijadikan trombin. Nah, karena pengaruh adanya ion kalsium dan vitamin K di dalam darah. Nah, nantinya trombin ini akan mengubah fibrinogen ataupun protein darah untuk dijadikan benang-benang fibrin. Nah, nantinya benang-benang fibrin ini akan menutup jaringan sel yang rusak. Nah, sehingga nantinya luka yang ada di dalam tubuh ini akan tertutup dan darah tidak akan menetes lagi. Kalian bisa lihat di sini ada gambar dari proses pembekuan darah. Nah, kita lihat pada gambar di sini adapun jaringan yang rusak ataupun bagian tubuh yang terkena luka nantinya akan mengakibatkan trombosit pecah. Nah, nanti di akhir proses pembekuan darah nantinya fibrin ataupun yang disebut benang-benang fibrin ini akan menutup jaringan yang rusak atau bagian tubuh yang terkena luka, sehingga nantinya darah tidak akan menetes lagi. Nah, adapun faktor terjadinya pembekuan darah yaitu yang pertama, faktor pertama yaitu adanya keping darah atau trombosit. Lalu faktor yang kedua karena adanya jaringan yang rusak, dan faktor yang ketiga karena adanya plasma darah. Nah, tadi ketika terdapat bagian tubuh yang luka, maka trombosit yang ada pada pembuluh darah ini akan pecah. Nah, trombosit ini nantinya akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini nantinya akan mengubah protombin untuk dijadikan trombin karena pengaruh dari ion kalsium dan vitamin K yang ada di dalam darah. Nah, nantinya trombin ini akan mengubah fibrinogen ataupun protein yang ada di dalam darah ini diubah untuk dijadikan benang-benang fibrin. Nah, nantinya benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah, sehingga nantinya benang-benang fibrin ini akan menutup bagian yang terkena luka. Nah, nantinya darahnya tidak akan menetes lagi. Nah, di sini ada pun skema dari proses pembekuan darah. Sebenarnya sama seperti tadi. Nah, ketika ada tubuh yang terluka, maka nantinya akan menyebabkan trombosit yang pecah. Nah, trombosit ini akan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Nah, enzim ini nantinya akan membuat protombin diubah menjadi trombin karena pengaruh dari ion kalsium dan vitamin K yang ada di dalam tubuh. Nah, nantinya trombin ini akan membuat fibrinogen ataupun protein yang ada di dalam darah ini diubah untuk dijadikan benang-benang fibrin, sehingga nantinya benang-benang fibrin ini akan menutup jaringan yang rusak ataupun bagian tubuh yang terluka. Baik, sekian penjelasan materi mengenai darah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.